Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan tema 2 pembelajaran kita, yaitu subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Nah, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, sekarang ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup. Nah, perhatikan gambar berikut. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Nah, di sana dapat kita lihat yaitu ibu sedang menjemur pakaian dengan bantuan sinar matahari. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini Ustazah ada contohnya. Yang pertama, menyehatkan tulang. Yang kedua, pembangkit listrik. Dan yang ketiga, pembuatan garam. Nah, inilah contoh-contoh lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba anak-anak cari lagi contoh yang lain ya. Nah, matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Nah, silakan anak-anak baca ya, agar anak-anak bisa menjawab soal-soal yang ada di buku. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, ayo kira-kira apa ya? Nah, Beni ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Beni untuk membuktikannya ya. Nah, sekarang coba anak-anak melakukan percobaan ini. Nah, percobaan pertama, di sana ada sapu tangan, satu lembar tisu dan lembar kertas. Kemudian di percobaan kedua dengan alat yang sama, tetapi pada percobaan pertama itu dijemur dengan di tempat yang panas. Nah, sedangkan pada percobaan yang kedua itu dijemur atau diletakkan di tempat yang teduh. Nah, bagaimana nanti kira-kira hasil percobaannya ya? Nah, pada kolom percobaan berikut, anak-anak silahkan menuliskan apa hasil dari percobaannya, yaitu pada percobaan pertama, tisunya dibasahi, kemudian dijemur di tempat yang panas selama 15 menit. Nah, ini Ustazah kasih ya, misalnya sapu tangan. Pada saat 15 menit pasti masih basah, kemudian 30 menit mulai sedikit mengering, dan 60 menitnya pasti kering. Nah, sedangkan pada percobaan kedua, sapu tangan itu pada percobaan kedua yang di tempat teduh, pasti pada saat 15 menit dia masih basah. Nah, untuk yang lainnya silakan anak-anak yang menjawab ya. Nah, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat yang teduh? Nah, pasti ada kan anak-anak? Oke, selanjutnya anak-anak pada kolom berikut, nah, ada laporan kegiatan percobaan. Nah, di sana nama percobaannya tuliskan perubahan energi. Kemudian tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui perubahan yang dihasilkan oleh energi.
Dan untuk alat-alatnya tadi sudah ada di percobaan, dan langkah kerjanya juga anak-anak sendiri yang menuliskannya ya. Nah, di sini ada kisah Ali si biji energi. Nah, pada cerita ini silakan anak-anak membacanya sendiri ya. Nah, dari cerita tadi, sekarang anak-anak bisa menemukan banyak manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Nah, yang pertama ada membantu proses fotosintesis, yang kedua menyehatkan tulang, yang ketiga pembangkit listrik, yang keempat proses pembuatan garam, yang kelima mengeringkan pakaian, serta yang keenam menerangi bumi. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, di sini kira-kira ada tumbuhan apa anak-anak? Iya, kalian pasti tahu, yaitu jagung. Nah, dari gambar ini kalian juga pasti tahu kan jagungnya sedang diapain? Iya, pintar. Nah, pada teks berikut silakan anak-anak baca ya. Nah, dari teks tersebut dapat kita simpulkan yaitu sumber daya alam itu memiliki dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ada minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu contohnya ada hewan, tumbuhan, dan sinar matahari. Untuk pengertiannya, anak-anak silahkan dibaca dan dicatat di buku catatannya ya. Berikut Ustazah akan memberikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Nah, yang pertama, contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu kegiatan penambangan batu bara. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu pada mata pelajaran IPA, kita telah mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bahasa Indonesia, kita telah mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Dan pada pelajaran IPS, kita telah mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk tugasnya, silahkan anak-anak kerjakan 2 soal berikut ya. Jika sudah selesai, jangan lupa dipoto dan dikirim ke Ustazah ya. Assalamualaikum.